dan terus dipantau agar tetap terlaksana dengan baik dan sesuai standar yang sudah ditetapkan. Melalui konferensi pers sore hari ini, Badan Gizi Nasional akan menyampaikan beberapa perkembangan terkini mengenai pelaksanaan program MBG pasca dimulainya kembali kegiatan belajar mengajar, termasuk berbagai upaya yang terus dilakukan untuk menjaga kualitas layanan serta memastikan manfaat program dapat diterima secara optimal oleh penerima manfaat. Selain itu, di sini karena sudah hadir 5 orang pejabat tinggi media yang baru saja dilantik, nanti dari Badan Gizi Nasional akan memperkenalkan, dan nanti teman-teman media juga kalau ketemu di jalan bisa menyapa Bapak Ibu yang ada di depan ini. Nah, untuk itu tanpa berpanjang kata kami persilahkan kepada Ibu PLH Kepala Badan Gizi Nasional untuk menyampaikan beberapa paparan gitu, atau mungkin ada beberapa arahan kepada teman-teman media. Kami persilahkan Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Kok nggak semangat nih? Selamat sore teman-teman semua. Iya, kok kayaknya nggak semangat ini ya. Nah, jadi agenda pertama sebenarnya salah satu hal yang penting di dalam BGN ini adalah soal sumber daya manusia. Maka disebutkan human capital ya, makanya karena SDM itu memang hal yang penting. Nah, ini di depan Ibu Bapak teman-teman media semua ada wajah-wajah baru eselon 1 atau deputi di BGN. Supaya nggak ting-tong mungkin di itu ya. Nah, ini karena memang begini. Sesuai pasal 59 di Perpres 83 tentang BGN itu untuk pejabat tinggi media itu dapat dilakukan melalui penunjukan langsung oleh Presiden. Kemarin sore kami mendapat kepres yang ditandatangani Pak Presiden mengangkat beliau-beliau ini sebagai pejabat tinggi media di lingkungan BGN. Tentu saja kami senang sebagai pimpinan BGN karena memang kami membutuhkan tim ya untuk bersama-sama memperbaiki BGN, memperbaiki program makan bergizi gratis. Dan pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan satu persatu beliau dan pengalaman beliau. Sebenarnya ini yang menunjuk langsung kan Pak Presiden ya, karena sesuai dengan pasal 59 tadi itu kan dapat ditunjuk langsung oleh Presiden. Tapi kira-kira beberapa komunikasi yang kami peroleh ini dasarnya adalah seperti ini. Jadi Dr. Prima Josephine Berliana Tumiur Hutapea MKM sebagai Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola. Mau silakan berdiri Ibu biar nanti kalau ketemu di jalan ya. Nah, beliau ini adalah dokter dengan gelar Magister Kesehatan Masyarakat. Nah, ini termasuk gizi segala macam kan masih rumpunnya di bagian itu ya, kesehatan masyarakat. Nah, beliau dari Kemenkes, instansi asalnya. Nah, memiliki keahlian di bidang epidemiologi. Waduh, saya kayak ini nih epidemiologi. Nanti beliau jelasin lah. Nah, beliau manajemen imunisasi. Nah, nanti pasti di medsos rame lagi nih. Kenapa bukan ahli gizi? Kenapa ini? Kenapa itu? Biasalah ya. Pokoknya nanti pasti ada begitu. Nah, beliau juga pengalaman di bidang penanggulangan penyakit menular. Jabatan terakhir beliau adalah Direktur Penyakit Menular di Kementerian Kesehatan. Nah, Direktur Imunisasi dan Direktur Pengelolaan Imunisasi. Kenapa beliau ditunjuk sebagai Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN? Karena pengalaman beliau di tadi yang semua pengalaman beliau ini, beliau itu mengelola program imunisasi nasional. Kurang lebih komparasinya sama seperti program MBG yang memang sifatnya adalah nasional. Jadi beliau biasa bekerja membangun sistem yang dimulai dari perencanaan sasaran. Nah ya, jadi relevan nih dengan isu MBG siapa yang disasar. Nah, ini nanti keahlian beliau lah. Penetapan target. Nah, Ibu dan Bapak pasti sudah tahu kan? Kenapa kemarin muncul 63,2 juta, kenapa ini dan kenapa itu. Nah, nanti beliau lah yang nanti akan merapikan itu. Penetapan target. Jadi dari mulai perencanaan sasaran, penetapan target,
distribusi secara berjenjang dari pusat hingga fasilitas pelayanan. Itu maksudnya pengalaman beliau yang dianggap sama kurang lebih dengan program MBG. Kalau cari yang sama persis program MBG, orang program MBG baru pertama kali diadakan kan nggak mungkin sama. Tapi cara kerja beliau dulu sebagai direktur imunisasi kurang lebih memiliki kesamaan dengan tata kelola program MBG. Maka beliaulah yang dipilih ya. Jadi distribusinya berjenjang dari pusat hingga fasilitas pelayanan, pencatatan penerima manfaat. Nah, yang penting by name by address. Itu yang sedang kami bangun. Jadi kami sangat membutuhkan expertise dari Ibu Prima ini. Ibu Prima panggilannya beliau ya. Beliau terbiasa dengan pola itu. Kan jutaan juga itu yang menerima imunisasi ya Bu ya. Jutaan ya, balita dan sebagainya. By name by address. Beliau sudah ahli lah soal itu. Hingga monitoring dan evaluasi capaian program. Nah, ini yang penting. Jadi kalau indikatornya nanti adalah untuk mencegah stunting, untuk apalagi tadi Bu, itu nanti monggo lah tanya sendiri itu. Nah, beliau lah orang yang kurang lebih tata kerja pada saat beliau menjadi direktur imunisasi itu mirip dengan cara MBG sekarang di Kemenkes. Jadi beliau di Kemenkes sekarang di BKN. Jadi beliau Pemirsa, kemarau panjang membuat debit air di bendungan Leko Pancing. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.